Ada satu blog mengatakan Ustaz Rasul Dahari menipu Imam Syafi'i dan Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam akidah. Rasul Dahari mendakwa Sayyidina Ali, sahabat Nabi, meriwayatkan kata-kata Imam Syafi'i, sedangkan Sayyidina Ali telah pun meninggal dunia sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Buku yang benar Imam Syafi'i bukan Wahabi. Mohon penjelasan. Di mana dan di buku surat berapa? Saya baru dapat semalam tip untuk jadi Wahabi. Dia mengatakan dalam blog saya. Saya mengatakan semalam saya tidak menulis seperti ini. Cuba lihat. Dan saya akan dedahkan bahawa yang menulis ini adalah orang yang menentang Salafi. Saya tidak pernah mengatakan bahawa Ali radhiyallahu anhu berakidah dengan akidah Syafi'i. Tetapi kalau akidah Syafi'i sama dengan akidah Ali, iya. Dia harus keterbalikan. Ada satu orang sahabat yang saya tidak kenal. Dia dari Negeri Sembilan. Dia dah bongkar kebohongan Abu Syafiq. Ini kerjanya namanya Abu Syafiq. Kalau Suruh Jaya pas anaknya seteruk macam ini akidahnya, bagaimana orang awamnya? Jadi banyak memfitnah saya di dalam blognya. Dia mengatakan akidah saya adalah akidah Yahudi dan Nasrani. Dia ambil buku saya ataupun dia ambil buku saya yang bertajuk Bid'ah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sahabat ini yang saya tidak kenal, semoga Allah memberkati usahanya dan semoga Allah menjaga akidahnya, memberi hidayah yang kukuh. Dia daripada Negeri Sembilan, saya lupa namanya. Dia bongkar kebohongan Abu Syafiq. Saya tidak tahu kenapa Abu Syafiq seperti ini. Dan sahabat dari sebelah ini mengatakan Abu Syafiq penipu. 3 blok Abu Syafiq diberi. Dikecam habis-habis Abu Syafiq. Dia mengatakan Abu Syafiq adalah ustaz yang menipu. Dan sekali menipu, dia mengatakan dia tidak akan dipercayai. Sebab apa? Satu tipuan akan dialas dengan tipuan-tipuan, mungkin beratus tipuan. Betul Ustaz, ini dari blok Abu Syafiq. Cuba lihat daripada blok Abu Syafiq. Jadi Abu Syafiq ini, kita berdoalah supaya Allah berinya hidayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia seorang salaf yang sungguh-sungguh. Dia ni bila kita baca Al-Quran, baca hadis, macam orang kena sihir yang diruqyah. Tahu tak? Kalau orang kena sihir diruqyah macam mana? Subhanallah. Kepala dia berbusing, ucapannya tak senonoh. Abu Syafiq seperti itu. Bila kita bawa Quran, bawa hadis, dia mengatakan Rasulullah mujassimah. Dia mengatakan Rasulullah mengkafirkan Asy'ariyah. Wallahi billahi tallahi, saya minta kepada Abu Syafiq buku mana saya mengatakan orang-orang Asy'ariyah kafir. Cuma saya mengambil kata-kata daripada ulama seperti Syahrastani ataupun ulama-ulama yang mengatakan bahawa akidah Asy'ariyah itu sebelum dia tobat daripada Mu'tazilah, akidahnya ialah akidah yang menyeleweng. Itu buktikan itu saja. Betul kan? Sebab akidah Abu Hasan Asy'ari sebelum 40 tahun adalah akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah dijelaskan oleh para sahabat, oleh ulama-ulama salaf di zaman sekarang adalah akidah yang menyeleweng dari Islam. Sayangnya kepada orang-orang yang berakidah Mu'tazilah, saya ingin bersihkan akidahnya. Saya tunjukkan kesalahan akidah Mu'tazilah. Yang ini pakai Quran dan hadis. Pakai Quran dan hadis, bukan sembarangan. Begitu juga dia mengatakan saya akidah Mujassimah apabila dia menyalahgunakan apa yang saya katakan, sama ada dalam blog saya ataupun dalam tulisan saya ataupun dalam ceramah atau sini dan sebagainya. Ustaz, apa itu semayam? Semayam itu duduk. Tetapi saya tak pernah mengatakan Allah duduk di atas arash. Saya mengatakan Allah berada di atas arash, tinggi di atas arash. Tapi kalau kalimat semayam itu diterjemahkan berduduk, boleh? Semayam artinya duduk. Tetapi kalau kita katakan Allah duduk di atas arash, saya tak pernah mengatakan seperti itu. Kalau saya mengatakan hanya nak memberi makna erti semayam itu duduk. Tetapi berkali-kali saya katakan Allah tinggi di atas arashnya, Allah berada di atas arashnya. Jadi Abu Syafiq mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tak ada di arash. Saya katakan kepadanya, bagaimana kalimah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasnya itu juga di ulama salah misalnya Abdul Qadir Jalani. Saya dukil dalam kata-katanya. Kata Abdul Qadir Jalani, kalau engkau tanya kepada seorang di mana Allah dikatakan tak tahu, kafir dia. Kenapa? Allah 7 kali mengatakan Allah bersemayam di atas arasnya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau engkau tanya kepada seorang di mana Allah, kalau orang itu mengatakan Allah di mana-mana, dia sudah menyembah segala-galanya. Kalau orang itu mengatakan Allah tidak bertempat, dia katakan dia menyembah yang tak ada. Tapi yang ini Abu Syafiq tak gaji. Dia kenapa tahu? Dia nak popular sebenarnya. Dia nak dikenali. Syekh, kalau anda nak dikenali, untuk menunjukkan diri anda riya. Kata Rasulullah SAW, biasiru riya usyirkun. Walaupun hadisnya lemah, tapi pemuatnya banyak. Dia kata Rasulullah SAW, yang paling aku takuti berlaku kepada kamu adalah syirik. Syirik apa? Yang tersembunyi. Saya tak tahu Abu Syafiq ini penyakit apa yang ada kat kepalanya. Kalau nak jadi seorang popular, jadilah memburukkan Islam. Begitu juga dia mengatakan saya berakidah Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi dan agama Nasrani adalah asalnya agama Allah. Kerana dibawa oleh para nabi dan semua nabi agama Islam.
Quran mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Allah tidak membeza-bezakan agama semua nabi-nabi. Okey, nabi orang Yahudi siapa? Nabi orang Nasrani siapa? Yang terakhir kan Nabi Isa. Betul kan? Apakah Nabi Isa kafir? Tidak, Syekh. Tetapi yang kafir pengikut agama nabi tersebut yang merubah agamanya. Dirubah, turun nabi, betul kan? Kemudian dirubah lagi. Tetapi akhirnya bila diturunkan Nabi Muhammad SAW, agama mereka itu sudah mansuh. Siapa yang tak masuk Islam, kafirlah dia. Jadi Yahudi dan Nasrani kafir. Siapa mengatakan Yahudi dan Nasrani yang sekarang tidak kafir, kafirlah dia. Sebab dalam hadis, siapa yang tidak mengkafirkan yang sudah kafir, itu kekafiran akan terpantul kepadanya. Ingat, Yahudi dan Nasrani sampai kiamat, kalau tak masuk Islam dia kafir kan? Bila saya mengatakan Yahudi dan Nasrani, Islam sebelum agama mereka diubah, dan mereka mengikut syariat Nabi-Nabi mereka, yang mengikut syariat Nabi-Nabi mereka seperti mengikut syariat Nabi Musa, Nabi Isa, itu tidak kafir. Dan inna dina indallahil Islam, agama Allah itu Islam. Kalau mereka bukan agama Islam, agama apa lagi? Bodohnya Abu Syafiq. Semoga Allah beri dia ilmu. Jadi Abu Syafiq ini kadang-kadang masuk dalam blog kita, kadang-kadang masuk dalam palstok kita. Tapi untuk apa? Untuk kenalkan dirinya, untuk tarik jamaah kita masuk. Berjaga-jaga. Abu Syafiq adalah pembuat bid'ah paling besar, penyeru kesyirikan paling besar. Semoga Allah beri dia petunjuk. Ana wajib mengumpat dia, kerana imam-imam kita apabila berkatakan jarah wa ta'jil, apabila orang dijarah akidahnya tapi dia tak tobat, maka kita war-warkan kepada semua. Sehingga seorang ulama mengatakan, kalau kau diam, aku diam. Bagaimana umat akan tahu? Dan kalau orang pergi kepadanya, atau sudah menyesatkan orang yang pergi kepadanya. Jadi beritahu, Abu Syafiq adalah penyesat paling besar dalam internet. Abu Syafiq punya blog, yang blog itu dipusing sana pusing sini. Ya, orang yang sama. Dibuat berapa blog orang yang sama, supaya dia dapat menyebarkan kemungkaran akidah di dalam blognya. Kalau dia tidak bertobat, kalau dia gagal, dia mati cepat. Belum sempat bertobat, besok depan Allah Subhanahu Wa Taala diberat. Nasihat anak ya. Dan kita berdoa ramai-ramai supaya Abu Syafiq dapat petunjuk. Berdoalah kita. Nabi mengajarkan apa dia? Tadi lagi Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat kaumku, mereka tidak tahu. Kita jangan katakan musuh dengan dia. Bila kita bersabar, bila kita hadapi dia dengan baik, Allah beri kita pahala. Jangan batalkan pahala yang Allah beri ini dengan kita maki dia, hamun dia. Jangan, kita doakan saja. Betul kan? Abu Syafiq dah banyak beri kita pahala. Dikutuknya. Cuba tengok dalam laman webnya, orang-orang yang dikatakan salaf, gambarnya dipangkah. Gambar siapa dipangkah? Bin Bas dipangkah, Albani dipangkah. Dicari gambar orang-orang salaf, ulama-ulama salaf yang buruk-buruk. Separuh tak dijulingkan. Kemudian dia mengatakan, kalau buta di dunia, maka di akhirat akan buta. Ya, saya hantar yang buta. Buta apa? Buta hati. Dahsyat betul Abu Syafiq ni. Tengok difitnahkan anak. Berani dia. Berapa orang yang melayani blognya? Kalau sekian banyak, sekian ribu, sekian ratus ribu, kalau orang dipegang, sesat kerana dia, subhanallah. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah. Siapa menunjukkan amal yang buruk ni, termasuk akidah yang buruk, kalau diambil oleh orang, maka baginya dosa dan dosa yang ditanggungnya sampai hari kiamat. Jadi Abu Syafiq berjaga-jaga, ini masalah akidah. Masalah akidah adalah masalah paling berat, asas. Kalau akidah anda rusak, akidah orang anda rusakkan, subhanallah, menemu Allah Subhanahu Wa Taala, pertama yang dilihat oleh Allah adalah akidah. Kalau akidah anda gagal, atau menggagalkan akidah orang yang ada ni, anda akan tanggung, subhanallah. Dan bila kita mati, kita tak boleh minta walaupun sesaat supaya dihidupkan semula, supaya bertobat, tidak. Jadi jangan gagal ya. Jadi semoga Abu Syafiq diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk. Kita fight bukan nak jatuhkan dia, tapi kita fight untuk beri petunjuk. Usahakan supaya dia dapat petunjuk. Jangan terlalu dihina dia. Ya. Dan alhamdulillah di internet termasuk yang banyak, dia bukan untuk bangga sebab bangga itu syirik, termasuk yang paling banyak melayari blog-blog kita, blog-blog salaf. Dan begitu juga YouTube, kalau kita lihat yang paling banyak nonton bagian agama adalah kita punya. Alhamdulillah. Mana usaha sahabat-sahabat kita ni yang memasukkan kita punya ceramah dalam YouTube, memasukkan kita punya kisah kerja dalam blog-blog mereka, yang mana download free, upload lagi dan sebagainya, itu Allah berikan ganjaran besar. Makanya Abu Syafiq tidak tahan. Maka dia mahu orang kembali kepada tempat dia. Saya tak marah orang tengok blog dia, melalui blog dia, tapi kalau disesatkan, itu yang saya marah. Bukanlah Abu Syafiq.
Ya, kalau ada lagi, ada masa sedikit.